Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai, saya saat ini mau membicarakan tentang COVID-19. COVID-19 ini bisa menyerang siapapun, bisa masuk ke siapapun. Seorang profesor di Surabaya saja yang sudah ahli-ahli, core of the core, itu aja bisa kena COVID dan meninggal. Padahal beliau tahu caranya merawat bagaimana. Pokoknya A sama Z, beliau itu sangat paham tentang COVID. Kenapa bisa terkena? Karena paparannya itu kemungkinan virusnya masuk lebih besar daripada daya tahan tubuhnya. Karena beliau kemungkinan punya komorbid, kita tidak tahu. Yang jelas beliau usia udah lanjut, itu kemungkinan yang besar. Makanya bahaya dan tidaknya tergantung dari daya tahan tubuhnya dan paparan virus yang masuk itu. Oleh sebab itu dibilang untung-untungan juga bisa, karena tidak ada aturan atau paling tidak SOP yang pasti kalau orang itu sehat pasti terkena, belum tentu juga. Orang sehat bisa terkena, ya. Tapi apakah bisa sakit? Bisa. Tapi meninggal apa tidak meninggal tergantung dari kekuatan tubuhnya dan kekuatan dari virus yang masuk itu. Nah, jadi rapid itu menurut saya kurang begitu efektif, karena rapid test antibody ini hanya melihat kereaktifannya daripada virus itu masuk. Virus itu masuk, lalu setelah hari ke-7 maka timbul antibody. Itulah namanya rapid test. Jadi sebenarnya rapid test itu muncul itu setelah hari ke-7 virus itu masuk. Itu. Jadi ya kalau itu dia reaktif, jadi sebenarnya nggak ada masalah, berarti dia udah kebal gitu loh. Berarti udah kebal. Atau orang diperiksa saat ini non reaktif terhadap swab maupun terhadap rapid, berarti kuman itu memang tubuh kita belum memunculkan antibodi itu meskipun kuman virus itu sudah masuk, begitu. Yang terpenting saat ini kita apa? Yang terpenting saat kita ini harus menerapkan McDonald makanan, karena kita semua orang pernah makan apa itu McDonald dan tahu apa itu McD, yaitu pertama dari MCD. MCD itu dari 3 kata, 3 huruf. Jadi kita harus menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama adalah selalu menggunakan masker, kemanapun pergi menggunakan masker. Syukur-syukur itu bisa masker bedah, itu lebih bagus, ya kan? Atau masker apa saja lah. Yang penting saat kita keluar rumah harus menggunakan masker, dan itu diganti setiap 4 jam sekali, guys. Yang paling bagus memang yang jenis N95, karena itu bisa memfilter virus sampai 95%. Jadi yang terpenting itu menggunakan masker apa saja keluar, ya tergantung harus menggunakan masker. Kalau kita nggak kuat beli N95, ya sudah, kita beli masker yang bedah atau mungkin masker yang bikin sendiri, tapi dilapisi dalam itu dikasih tisu, itu bisa, dan setiap 4 jam harus diganti. Itu yang penting. Yang kedua adalah selalu cuci tangan setelah kita keluar, ya, keluar rumah, masuki rumah seseorang, masuki mall, masuki kantor, memasuki apa saja gedung-gedung atau di tempat manapun, kita cuci tangan, guys. Setiap saat kita cuci tangan. Nah, bagi orang muslim, wudu itu penting. Syukur-syukur kita wudu setiap 1 jam sekali, kita wudu itu bagus. Karena apa? Karena port entry-nya virus itu kebanyakan itu adalah dari mulut, hidung, mata, bahkan telinga juga bisa. Jadi lubang-lubang ini harus kita kita basuh agar supaya virus-virus itu tidak masuk. Karena kalau terpapar itu masuk di sini, kalau kita basuh maka akan larut yang namanya virus itu. Kalau membasuh cuci tangan tuh tidak harus hand sanitizer, guys. Sabun aja sudah bisa membunuh virus-virus itu.
tadi cuci tangan. Yang ketiga adalah distancing. Kita harus distancing, jaga jarak. Paling tidak itu kita menjaga jarak paling nggak 1,5 meter. Menjaga apa? Karena kalau kita ada orang yang mau menularkan virus itu, paling tidak 1 meter lah maksimal. Masa batuk sampai 10 meter nggak mungkin lah, kecuali Superman. Tuh. Jadi yang terpenting itu adalah jaga jarak, ya kan? Jaga jarak dengan siapapun, karena kita tidak tahu orang itu membawa virus apa tidak, kita nggak ada yang tahu, guys. Kelihatan sehat membawa virus, kita juga nggak tahu. Oleh sebab itu, kalau kita pulang kita yang terpenting itu kita harus mengurangi rapat-rapat yang di tempat tertutup. Rapat tertutup ber-AC dan lebih kecil itu bahaya. Kita harus menghindari rapat, rumpi, rumor, apa yang pokoknya berdekatan itu harus dijaga. Rapat-rapat kalau bisa ya webinar gitulah, ya kan? Atau rapat tapi harus jarak-jarak paling tidak itu 1 meter lah, 1,5 meter itu. Jangan terlalu rapat-rapat ya. Kalau rapat jangan terlalu rapat-rapat. Itu sangat berbahaya sekali, guys. Itu yang terpenting. Dan adalah 3E. Kita harus menerapkan 3E, yaitu apa, guys? Yang satu adalah enjoy your life. Artinya enjoy your life itu kita menikmati hidup ini dengan baik, jangan stres. Kalau kita stres maka akan menurunkan imun tubuh kita, guys, ya. Kalau orang itu stres itu maka orang biasanya nggak bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur maka kita gampang capek, gampang loyo, gampang sakit, ya. Makanya dari itu kalau kita kita jangan capek-capek, kita capek istirahat, jangan memporsi diri, kurang istirahat, stres itu bisa mengakibatkan imun rendah, jadi penyakit apapun bisa masuk, virus apapun bisa masuk, bakteri penyakit apapun bisa masuk, jamur pun bisa masuk, termasuk TBC semuanya, ya. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah eating well. Eating well itu makan makanan yang baik, bergizi. Terus kalau zaman saat ini pandemi, menurut saya nggak usah kita diet-dietan. Ya boleh lah diet karbohidrat, yang penting kita kayak proteinnya harus cukup, lemaknya harus cukup, ya toh. Karbohidrat ya tidak berlebihan gitu. Mineral juga cukup. Pokoknya lapar makan, tidur olahraga, makan banyak boleh, olahraga harus diperbanyak juga. Yang penting jangan terlalu capek, disesuaikan dengan kebutuhan itu. Ya, jadi eating well, exercise, ya olahraga itu ya nggak harus yang berat-berat. Olahraga itu kalau yang sudah 50 tahun ke atas yang bersepeda, nggak usah lari, jalan kaki setengah jam sampai 1 jam, yang penting rutin, everyday 1 jam, setengah jam sudah cukup. Gitu. Kalau kita lagi nggak enak badannya nggak usah olahraga, itu tidur istirahat makan aja cukup gitu ya. Jadi exercise, eating well, dan enjoy your life. Saya kira itu. Nah terus bagaimana untuk untuk mengatasi solusi ini? Ya solusi saya ya ini, saat ini pandemi ini ya semua yang saya katakan tadi itu kita jalankan sambil menunggu vaksin, karena vaksin ini nantinya akan memperkuat imun kita terhadap penyakit itu, karena kuman itu akan disuntikan dalam tubuh kita untuk melawan virus-virus yang akan masuk. Jadi kita nggak usah mikir apa itu virus itu halal atau haram. Ini kondisi emergensi. Jadi agama manapun yang namanya emergensi, kita nggak usah mikir halal haram dulu, kecuali kalau ada obat lain yang tidak emergensi. Oke. Itu adalah petunjuk saya, ya. Petunjuk sebab itu maka kita jaga persatuan, jangan bertengkar, ya dah. Enjoy your life. Yang penting saat ini kita bisa sehat dan ekonomi kuat, ya. Dan untuk PSBB menurut saya itu juga bukan solusi juga menurut saya. PSBB menurut saya bukan solusi yang terbaik. Itu menurut saya bisa salah, bisa tidak, ya. Karena apa? Karena kalau misalnya mau PSBB misalnya di kota A, maka yang akan di PSBB itu akan keluar kembali ke daerahnya.
ini akan menyebarkan penyakit ini. Ya menurut saya ya sudahlah, yang penting kita ini berperilaku sehat, dan kita sehat, ekonomi juga meningkat. Dah, itu aja. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.